Ini sering terjadi, sehingga si pembeli itu merasa terjebak ya. Nah kalau misalnya kita hanya melihat saja, sebatas melihat saja, wah ini bagus, nanti saya tinggal di sini bisa nyaman, tetapi ketika kita tinggal di sana, barulah kita bisa merasakan misalnya, wah ternyata ini ruangan ini agak panas nih. Pengaspalan itu kadang-kadang kan berkala setiap 5 tahun sekali. Jadi peninggian jalan itu harus juga diperhitungkan. Jangan sampai ketika kita baru beli rumah, gitu, nampak bagus, ada pengaspalan, rumah kita menjadi rendah nih. Ini kan problem juga. Nah, jadi semua itu harus kita perhitungkan sehingga. Halo semua, selamat datang di channel Miraland Bali bersama saya Made Arif, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, di mana pada saat kita membeli rumah ataupun villa, pada saat melihat desainnya ataupun mengunjungi site tersebut atau villa tersebut terlihat mewah, megah ataupun estetik begitu. Namun pada saat ditinggali mungkin kita merasa kurang nyaman, kurang lega, ataupun pencahayaannya agak sedikit kurang. Di episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Wayan Sudarma selaku Direktur dari Miraland Bali. Apa kabar Pak Wayan? Kabar baik-baik Pak Made. Ya. Kita teman-teman dan sahabat samani semua yang di rumah pasti udah sering lah istilahnya merasakan pada saat pembelian rumah atau pembelian villa itu merasa di mana dia ngelihatnya bagus Pak, tapi suasananya kurang nyaman. Itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Ini sering terjadi, sehingga si pembeli itu merasa terjebak ya. Hanya karena melihat gambar, visualnya bagus, kemudian mereka bisa menentukan untuk membeli sebuah unit. Akhirnya ketika sudah ditinggali baru kerasa. Nah karena kalau rumah itu setelah kita tinggal di rumah tersebut atau di villa tersebut, kita kan akan merasakan nuansa. Nah kalau misalnya kita hanya melihat saja, sebatas melihat saja, wah ini bagus, nanti saya tinggal di sini bisa nyaman, tetapi ketika kita tinggal di sana beberapa hari atau sampai berbulan-bulan, barulah kita bisa merasakan misalnya, wah ternyata ini ruangan ini agak panas nih, nah ternyata ini kurang terang nih atau gelap, nah begitu. Nah itu juga bisa dibilang pada saat kita survei itu nggak kerasa ya Pak ya, pada saat itulah makanya penting kalau kita saat survei itu kita harus mengerti juga. Kadang-kadang kita perlu menanyakan arah angin loh. Nah rumah ini menghadap kemana? Misalnya kalau rumah ini menghadap ke selatan, angin biasanya kan datang dari selatan. Nah kalau matahari misalnya datang dari timur, nah kita harus memperhitungkan arah matahari, arah matahari terbit maksudnya, kemudian arah angin. Nah sehingga kita bisa melihat, oh kalau arah anginnya dari selatan misalnya, oh jendelanya di sini ini arusnya sejuk. Kalau menghadap ke timur misalnya rumahnya, berarti kita kena sinar matahari. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan. Lebih daripada itu kadang-kadang kita harus mempelajari sedikit feng shui. Nah misalnya tinggi rumah itu seberapa bagus dari jalan gitu. Jangan sampai lebih rendah. Kalau lebih rendah biasanya itu rawan banjir. Rawan kebanjiran karena air pasti turun ke. Bagusnya gimana? Lebih datar apa rendah, datar atau lebih tinggi? Ya lebih tinggi dong. Apalagi jalan aspal misalnya. Pengaspalan itu kadang-kadang kan berkala setiap 5 tahun sekali. Jadi peninggian jalan itu harus juga diperhitungkan. Jangan sampai ketika kita baru beli rumah, gitu, nampak bagus, ada pengaspalan, rumah kita menjadi rendah nih. Ini kan problem juga. Nah jadi semua itu harus kita perhitungkan sehingga ketika kita tinggal di rumah tersebut memang benar-benar nyaman, sesuai, nyaman dalam jangka panjang juga. Iya betul sekali Pak. Supaya tidak salah paham nih teman-teman juga, bukan berarti visual itu tidak penting, namun istilahnya kita harus memperhitungkan segala aspek ya Pak ya dari sebuah perumahan. Ya tentu kita harus memperhitungkan beberapa aspek, sehingga beberapa aspek itu menjadi suatu
perpaduan yang memberikan kenyamanan. Misalnya tadi visual ya, visual itu sangat penting. Ya siapa yang tidak suka desain yang indah betul. kan, warna cat yang sesuai, serasi, kemudian minimalis desain dan lain sebagainya dengan segala pernak-perniknya. Tetapi penting juga faktor kenyamanan. Jadi antara visual dengan kenyamanan itu harus nyambung supaya tidak kita mempunyai sebuah villa nice looking tetapi ketika kita tinggal di sana tidak nyaman. Nah, ini penting. Maka daripada itu harus terintegrasi dia. Visual penting tetapi juga kenyamanan itu juga sangat penting. Harus seimbang lah ya, Ya, betul. antara visual dengan kenyamanan itu sendiri. Ya, betul. Oke Pak, sebagai pengembang nih, apa yang Bapak yang akhirnya Bapak lihat dari pola pengalaman yang ya istilahnya sama lah, begitu-begitu aja untuk masalahnya ya. Bagaimana? Apa yang bisa Bapak lihat dari sana? Miraland ya selalu memperhitungkan hal-hal yang krusial. Ya, apalagi yang berhubungan dengan kenyamanan klien ya. Nah, mulai dari lokasi yang strategis, kemudian tinggi bangunan, kemudian kontur tanahnya bagaimana. Jadi semua segmen atau semua bagian dari unsur-unsur pembangunan itu kita perhatikan. Nah, termasuk bagian kenyamanan ya, lingkungannya bagaimana, eksterior, interior, furniture, ketinggian dan lain sebagainya itu semua kita tentukan. Sehingga itu memang merupakan hal yang sudah harus di awal harus sudah siap semuanya. Oke Pak, pemahaman ini kan yang kemudian diterapkan ya Pak ya di Samani Villa Pecatu juga. Ya, itu bagaimana kita mengintegrasikan antara visual dengan kenyamanan ya. Juga. Jadi di samping terlihat indah, tetapi kita juga tinggal nyaman. Contohnya ketinggian bangunan, misalnya kalau kita itu biasanya high ceiling ya. Kenapa high ceiling? High ceiling itu kan tinggi, misalnya 3 meter, misalnya kotor ya, 3 meter plafon ketinggian bangunan tersebut. Nah, kenapa tinggi? Karena untuk memberikan sirkulasi udara. Nah, kalau pendek itu kan bisa menjadi lembab, kurang nyaman, panas. Lembab, nanti, panas. Ya. Apalagi kita ada di Bali Pak ya. Iya, apalagi di situasi di Ungasan Pecatu itu kan daerah panas. Jadi daerah panas. Kalau misalnya atapnya lembab, kalau atapnya pendek, rendah, itu bisa menimbulkan ruangan yang lembab. Nah, kemudian pencahayaan misalnya. Nah, kalau kita pencahayaannya dengan jendela-jendela yang lebar, sehingga kalau jendela lebar itu kan memberikan sirkulasi udara. Artinya tanpa menggunakan AC dalam ruangan itu sudah sejuk. Tanpa menggunakan lampu dalam ruangan itu kita masih bisa baca buku. Artinya itu bisa menghemat listrik kan. Lebih lebih eco-friendly. Eco-friendly, ya betul sekali. Jadi di samping terlihat indah, tetapi kita juga tinggal nyaman. Nah, khusus untuk villa-villa yang untuk disewakan terutama ya. Jadi kalau tamu misalnya menyewa, apalagi tahunan ya. Jadi dengan harga lumayan loh. Kalau misalnya ada seorang tamu yang menyewa villa kita baru 3 bulan mereka tidak betah, gimana coba? Dan jangan-jangan mereka bisa minta refund kan? Kan repot juga kita. Nah, kalau misalnya tamunya kita, misalnya khususnya karena Ungasan Pecatu ini kan jangkauannya internasional, jadi banyak tamu-tamu atau wisatawan internasional yang nginap di sini, dan mereka itu di negaranya itu cukup dingin. Nah, sehingga ketika mereka liburan di sini di Bali, nah, khususnya di Ungasan Pecatu ya, mereka itu menginginkan suasananya juga dingin atau sejuk lah gitu. Nah, mereka biasanya tinggal di sofa, mereka suka buka wide sehingga air fresh masuk. Ya, fresh air lah istilahnya. Ya. Oke Pak, menarik sekali. Jadi begitu ya teman-teman sahabat Samani untuk istilahnya mempertimbangkan pada saat membeli villa ataupun membeli rumah yang akan ditempati, apalagi untuk yang investasi Pak ya. Iya. Karena kita aja nggak nyaman, kalau misalnya kita nggak nyaman, bagaimana tamu yang akan nyewa mau nyaman? Nanti ujung-ujungnya mereka komplain, refund, kita lagi yang repot. Lebih baik di awal kita surveinya agak ketat.
Ya. Datang berulang-ulang, bisa 3 kali 4 kali gitu datang biar kita tahu misalkan pagi itu seperti apa, siang seperti apa, sore seperti apa, dan juga pada saat musim panas itu apakah sudah masih bearable atau masih oke suhunya di dalam ruangan atau terlalu panas gitu, ada yang kurang. Dan juga pada saat hujan itu perlu disurvei teman-teman. Biasanya kan customer males ya Pak ya, kalau misalkan lagi hujan kan males customer untuk survei, itu yang padahal itu yang krusial. Pada saat hujan kita bisa lihat nih, mana nih yang rembes, yang kalau ada paling rembes. penting itu saluran Saluran pembuangan airnya. dan posisi villanya itu apakah merupakan bagian tinggi, apakah bagian rendah. Kalau bagian rendah sudah pasti nanti akan menjadi aliran air ketika di musim hujan. Nah, nggak masalah selama saluran gotnya lancar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang penting lingkungannya itu bagus lah. Artinya di samping kita mengecek, melihat, memastikan villanya, lingkungan juga penting. Harus kita perhatikan. Ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Terima kasih Pak Wayan sudah menemani teman-teman sahabat Samani juga untuk ngobrol tentang sudut pandang yang berbeda lah istilahnya untuk pemilihan rumah atau pemilihan villa pada kesempatan kali ini. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.